Berbagai pendapat dari protes hingga kritik memenuhi jagat maya, usai selebritis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven mendaftarkan merek dagang Citayam Fashion Week, CFW, ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Saat ini pendaftaran CFW sedang dalam proses dan statusnya dilindungi. Rencananya bulan Agustus mendatang beberapa acara akan dilangsungkan terkait Citayam Fashion Week. Lantas apa tujuan Baim Wong mendaftarkan merek dagang Citayam Fashion Week dan bagaimana dampaknya? Berikut fakta-fakta Baim Wong daftarkan merek dagang Citayam Fashion Week. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini, agar cepat berkembang dan lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video baru selanjutnya. Oke lanjut. Inilah 7 fakta dan alasan Baim Wong daftarkan merek dagang Citayam Fashion Week. Simak pembahasannya. Yang pertama, didaftarkan dari 20 Juli lalu. Perusahaan Baim Wong dan Paula Verhoeven, PT Tiger Wong Entertainment mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, PDKI, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Pada tanggal 20 Juli 2022. Permohonan dengan nomor JD 20220521881 itu kini sedang diproses oleh Psdeski untuk melihat kelengkapan berkas dan kesesuaiannya. Saat ini statusnya masih dilindungi sejak tanggal 21 Juli 2022 kemarin. Kedua, bersifat layanan hiburan dan peragaan busana. Mengutip dari laman PDKI, merek Citayam Fashion Week terdaftar dalam kelas jenis barang atau jasa hiburan dalam sifat peragaan busana. CFW sebagai layanan hiburan, yaitu menyediakan podcast di bidang mode, layanan pelaporan berita di bidang fashion, menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan, pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan masih ada lagi beberapa yang tidak perlu kita sebutin satu persatu. Fakta yang ketiga, Kemenkumham sebut prosesnya masih lama dan bisa dibatalkan. Kementerian Hukum dan HAM akhirnya angkat bicara terkait pendaftaran tersebut. Koordinator Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DJKI, Kemenkumham Irma Mariana menyebut permohonan merek Citayam Fashion Week dari perusahaan Baim Wong sudah masuk. Ia juga mengatakan prosesnya masih lama, dan bisa saja dibatalkan. Ada beberapa tahapan yang dijalani dan masih jauh untuk menentukan apakah merek tersebut bisa diberikan atau tidak. Tahapan tersebut termasuk tahapan formalitas untuk mengecek dan memverifikasi. Apakah secara administrasi dokumen dibutuhkan sudah lengkap atau tidak. Lalu ada tahap publikasi, dan jika lolos akan masuk pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa DJKI. Kemenkumham juga mengatakan sangat terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan perihal permohonan tersebut. Yang keempat, Baim Wong sebut CFW bukan miliknya, tapi milik Indonesia dan mereka yang terkait. Setelah menimbulkan keresahan dan kontroversi karena mendaftarkan CFW, akhirnya Baim Wong buka suara mengenai hal tersebut. Dalam tulisannya di unggahan Instagram, ia mengatakan bahwa Citayam Fashion Week bukanlah miliknya, melainkan milik semua orang yang terlibat dalam fenomena tersebut serta milik Indonesia. Yang kelima, ingin bantu budidayakan dan majukan fashion Indonesia. Baim juga jelaskan mengapa ia tergerak mendaftarkan CFW. Ia menganggap orang-orang sudah mulai perhatian dengan dunia fashion dan di Indonesia. Fashion tidak harus mahal, bahkan dengan merek lokal mereka bisa tampil stylish, dan itu adalah sesuatu kebanggaan. Hal tersebut yang menurutnya harus dibudidayakan. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa orang-orang dengan mimpi besar, yang bisa membantu dalam mewujudkan sesuatu yang besar. Dengan tangan kalian, Bonge, Roy, JJ dan Kurma, kalian bangun Citayam menjadi daerah yang hebat dengan uang ini. Saya hanya bagian dari kalian untuk bisa meraih mimpi ini. Saya hanya butuh kepercayaan kalian, jelasnya. Lanjut, yang keenam, Baim sudah lakukan banyak proses untuk memajukan Citayam Fashion Week.
Baim juga menjabarkan bahwa dirinya sudah bertemu dengan para influencer CFW hingga para petinggi dan mendaftarkan ke Haki untuk memajukan dan mengelola CFW menjadi lebih baik lagi. Ia juga mengatakan bahwa tujuan besarnya mendaftarkan merek dagang Citayam Fashion Week adalah untuk mereka yang terlibat di sana dan untuk Indonesia. Dalam penutupnya, Baim meminta maaf karena telah meresahkan karena tindakannya itu. Terakhir, yang ketujuh, dikritik masyarakat hingga Ridwan Kamil. Tindakan Baim dan Paula pun sontak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Beberapa mendukung Baim karena niat baiknya untuk membantu para remaja tersebut berkreasi dan mewujudkan mimpi, serta memberi ruang khusus. Tapi di sisi lain, banyak yang berpendapat bahwa itu hanyalah alasan untuk memperluas panggung Baim. Tak sedikit yang menyuarakan, created by the poor, stolen by the rich, yang berarti CFW sebagai kreasi anak bangsa di mana mayoritas adalah kalangan menengah ke bawah, tapi diambil dicuri oleh para orang-orang besar atau kaya untuk kepentingan mereka sendiri. Para warganet memberi kritiknya karena saat diajukan sebagai merek dagang, kemungkinan baik royalti maupun endorse justru jatuh kepada tangan si pemilik. Mereka memberi saran bahwa mengapa tidak mengajarkan atau mengikut sertakan para remaja SCBD Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok, untuk mengejar mimpi mereka tersebut. Seperti, melibatkan dalam proses pengajuan haki dan menggunakan nama bersama atau khusus dibanding dengan nama perusahaan Baim. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat juga memberikan pendapatnya terkait hal tersebut. Ia menulis di Instagramnya bahwa tak semua harus dikomersialkan. Ridwan Kamil mengatakan, fenomena Citayam Fashion Week itu adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula. Jika fenomena tersebut diformalkan atau dimewahkan maka bisa menghilangkan tujuan utama bahkan mati muda. Ia juga berpesan untuk membiarkan anak-anak tersebut berkreasi dan jika ingin memajukan, biarlah itu merupakan inisiatif mereka sendiri dari komunitas yang telah dibuat di sana. Popbella sudah mencoba menghubungi Baik Wong terkait hak royalti maupun bentuk kerjasama yang berkaitan dengan Citayam Fashion Week yang didaftarkan oleh pihaknya. Namun sampai video ini naik, Popbella belum mendapat balasan. Itulah fakta-fakta terkait Baim Wong yang mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai merek dagang. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Terima kasih.